Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita punya satu buah rekomendasi tema yang simple, keren, dan juga fresh ya. Untuk konsepnya hampir sama seperti tema yang udah pernah kita review kemarin, tapi ini agak berbeda karena di sini untuk tampilan di bagian ikonnya lebih fresh ya. Untuk tampilan di bagian ikonnya lebih fresh dan lebih keren ya daripada tema yang kemarin yang udah pernah kita bahas. Dan oke nih, buat kalian yang suka dengan tema-tema seperti ini, kalian wajib tonton video ini sampai selesai dan jangan skip karena ini adalah tema kostumisasi. Jadi kalian harus tonton videonya, jangan di skip biar kalian gak gagal paham. Oh ya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oke nih, untuk review kali ini kita mulai dari lock screen-nya terlebih dahulu. Karena asli untuk tampilan di bagian lock screen-nya simple tapi keren ya. Ada dua layer di bagian lock screen-nya. Walaupun memang untuk tampilan di bagian lock screen-nya itu nggak bisa kita kostumisasi sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi dari bawahnya aja ini udah keren ya. Untuk di layer pertama di sini ada widget jam, hari, dan juga kalender. Terus di bagian bawahnya ada widget jam yang cukup besar ya. Widget jamnya ini kayak ada efek-efek gelas gitu. Dan ada widget di bagian bawah secondary widget ya. Dia ada widget indikator dari baterai dan ada widget kalender juga ya, kalender, dan juga ada widget dari hati gitu ya. Dan di bagian bawahnya sini ada dua shortcut widget wajib yang biasanya ada di tema-tema iOS ya, ada center dan juga kamera. Kita geser ke sebelah kanan, di sini ada secondary widget ya, ataupun dari layar yang kedua. Untuk yang layar kedua di sini yang pertama di sini ada widget kalender ya, ada perakiraan cuaca dan ada beberapa toggle, dan di sini juga ada langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini. Ini cocok banget untuk olahraga ya. Di sini ada widget dari SIM card ya, ada dua SIM card, dan di sini saya nggak pakai dua-duanya ya karena emang aku nggak perlu SIM card. Dan yang di bagian sini dia ada widget kamera dan juga widget ke aplikasi galeri ya. Dan ini kalian bisa pilih ya, ada night mode, ada juga yang dark mode. Kalau yang dark mode dia tampilannya lebih gelap, tapi kalau untuk efek dari gelasnya itu nggak ketara ya. Jadi kalau misalkan yang light mode dia untuk efek dari lightnya dia efek dari gelasnya itu lebih ketar ya. Ada dark mode, ada light mode, ada yang auto nih. Kalian bisa pilih sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ada yang auto, ini yang dark ya, light, dan ini auto ya, bisa pilih yang auto. Kalau auto nanti bisa menyesuaikan dengan apa yang kalian pilih di bagian control center ya. Kalau kalian menggunakan dark mode, nanti di bagian sini dia secara otomatis akan langsung ikut ke dark mode. Dan oke, kita masuk ke bagian home screen. Untuk di bagian home screen ini fresh banget ya, tampilan widgetnya di bagian atas ini kelihatan keren banget ya. Ada efek-efek gelas gitu, ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan yang di sebelah kiri di sini ada widget baterai, dan untuk widgetnya sayangnya nggak bisa diganti ya. Dan ini untuk wallpapernya udah aku ganti dengan wallpaper pilihan aku sendiri. Dan seperti biasa untuk link download dari wallpapernya nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Untuk icon pack pada tema ini juga semuanya berubah. Untuk icon packnya dia agak kayak oval gitu, kayak ikonnya Samsung. Tapi di sini juga sama ya, dia ada efek-efek glass gitu ya, keren ya. Sayangnya untuk di bagian sini dia transparan, full transparan ya, jadi nggak ada kayak semacam bingkai-bingkainya gitu, itu nggak ada. Untuk di bagian control center pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini full compatible di mode gelap. Indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini juga ada perubahan ya. Begitu pula untuk tampilan yang di bagian sini itu semuanya ada perubahan. Untuk pemutar musik juga keren ya, dia untuk pemutar musiknya dari seperti ini. Dan ini kalau misalkan kalian putar musik, nanti di sini ada kayak semacam efek-efek gelasnya gitu. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Untuk tampilan di bagian notifikasi bar di sini lebih keren lagi. Efek gelasnya kerasa banget ya untuk tampilan di bagian notifikasi barnya. Sayangnya untuk di bagian sininya dia sama aja ya, dia kayak nggak ada. Sebentar nih, untuk tampilan di bagian lock screen-nya lebih keren nggak? Oh, sayangnya nggak ada efek-efek gelas yang membuka gitu ya. Ada beberapa tema waktu itu untuk tema iOS itu lebih keren ya. Untuk tampilan di bagian openingnya itu, kalau misalkan kita masuk ke bagian home screen dibuka seperti ini, dia ada kayak semacam efek gelas yang naik ke atas gitu. Itu keren banget ya. Dan aku lupa sendiri ya, aku lupa ya itu untuk nama temanya apa. Sayangnya untuk tampilan di bagian papan telepon tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontak, detail kontak, dan juga aplikasi pesan sistem di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi yang keren dari tema ini untuk tampilan di bagian setelan ataupun settingan di sini udah ada perubahan ya. Untuk about phone ataupun tentang telepon di sini udah 7x11. Ini kok bisa 7x11 ya? Oke, dan ini logonya tembus hingga ke bagian dalam ya. Jadi iOS 18.3.2. Ini untuk tampilan di bagian dalamnya hampir sama seperti
seperti tema yang kemarin kita review. Dan sayangnya tema ini nggak tembus hingga ke bagian dalam ya untuk tampilan di bagian logonya. Tapi untuk di bagian kapasitas penyimpanan tema ini udah ada perubahan. Walaupun memang perubahannya nggak terlalu signifikan ya, hanya ada beberapa yang sentuhan yang minor aja lah untuk sentuhannya. Untuk tampilan di bagian kontrol volume tema ini udah ada perubahan dari lahirnya. Nah ini transparan ya. Untuk tampilan di bagian kontrol volumenya dia transparan, karena biasanya untuk tampilan di bagian kontrol volume dia baku ya. Kebanyakan untuk tema-tema yang terbaru dia baku, tapi ini transparan, full transparan gitu. Dan oke nih, buat kalian yang ingin mencoba tema ini ataupun ingin kostum tema seperti ini, tema ini ada di semua region ya, dari region Indonesia ataupun dari region India. Dan kita di sini memerlukan dua tema ya. Untuk yang pertama, tema yang pertama di sini saya menggunakan tema Sweet Dot ya, dan ukuran tema dari tema ini cuma 14,8 MB, dan desainer dari tema ini adalah Masud. Dan tema ini gratis ya, ada di semua region, baik region Indonesia ataupun dari region India. Dan untuk yang tema ini aku gunakan di bagian layar kunci ya, terus di bagian layar utama, dan di bagian ikonnya enggak ya, juga di bagian sistem. Nah ini yang aku terapkan ya. Dan untuk tema yang kedua di sini saya menggunakan tema Ovilion ya. Untuk yang tema Ovilion di sini saya menggunakan di bagian sistemnya aja. Jadi selain sistem, tadi untuk ikon, layar utama dan juga layar kunci, saya menggunakan tema yang dari tema yang pertama, tema yang ini ya, tema yang Sweet. Dan ukuran yang Sweet tadi udah kita bahas. Nah untuk yang tema sistemnya ini, untuk ukuran filenya 25,1 MB, sementara desainer dari Y_7. Dan sama ini sama ya seperti tema yang pertama, ini temanya juga ada di semua region, dari region Indonesia ataupun di region India. Ovilion V6 ini yang versi V6 ya, ada yang versi V5, ada yang versi V4 juga. Tapi kalau untuk HyperOS versi yang terbaru ini pakai yang versi V6. Dan oke, untuk cara ganti wallpaper di bagian home screen, cara ganti wallpaper di bagian lock screen seperti biasa, kalian masuk di bagian kostumisasi, nanti pilih di bagian gaya kunci ya. Nah di bagian sini kalian klik aja di bagian kostumisasi. Nah nanti di bagian sini ada wallpaper shorts ya, kalian pilih aja di bagian sini. Kalau kalian pengen sinkronkan langsung tanpa harus merubah wallpaper di bagian lock screen, kalian pilih sinkronasi to desktop ya. Nanti kalian terapkan wallpaper di bagian home screen, nanti secara otomatis di bagian lock screen mengikuti wallpaper yang kalian terapkan di bagian home screen ya. Kalau kalian pengen kostum, kalian klik aja di bagian kostum, kemudian di bagian bawah sini kalian klik aja seperti ini. Nah nanti kita diarahkan ke galeri ya, kita pilih file wallpaper yang mau kita terapkan di bagian lock screen. Oke, sebagai contoh untuk di bagian lock screen-nya aku ganti dengan wallpaper yang seperti ini. Nah, dia nanti secara otomatis wallpapernya ganti seperti yang kita terapkan di bagian kostumisasi. Dan oke, itu tadi satu buah rekomendasi tema yang kalau menurutku sih lebih fresh ya daripada tema yang kemarin. Dan ini temanya juga keren banget ya, hampir mirip seperti tema-tema iOS, walaupun emang gayanya agak sedikit berbeda ya. Karena di sini untuk ikonnya dia nggak seperti tema-tema iOS. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.